Pak Pratono, apakah hadir di sini? Saya tidak melihat. Serta rekan-rekan guru semua seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan ke Ilahi Robi ya, dapat berkumpul pada pagi ini untuk ikut serta dalam berantas pandemi ini. Tadi Pak Troy sudah memulai dengan menyampaikan maksud dari tujuan dari kegiatan ini ya. Ini adalah kegiatan di bidang publik, diplomasi publik ya. Dan Bapak Ibu alhamdulillah terpilih ini dari 4 juta guru dan dosen ini. Ini Pak Troy meminta 1.000 saja Pak Haris katanya. Oke ya, saya bilang ya. Kebetulan Bapak Ibu saya ini duduk di sana di Satgas Covid sebagai liaison atau perwakilan dari Kemdikbud ya dan juga Kemendak ya. Saya memimpin di bidang edukasi perubahan perilaku. Tadi Pak Troy sudah menyampaikan beberapa hal mengenai perubahan perilaku ya, kegiatan-kegiatan kami serta konsep kami ya. Alangkah barangkali baiknya pada kesempatan ini saya juga berbagi cerita ya mengenai. Saya akan share screen agar pembicaraan saya lebih sistematik ya. Nanti presentasinya Bapak Ibu bisa dapat melalui Pak Ari ya. Nanti saya akan kirim ya. Strategi perubahan perilaku. Nah ini maskotnya ya Bapak Ibu ya. Maskot 3M tuh ini nih kayak si pakai helm, pakai ini aman, imun, iman gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Troy itu ya. COVID ini sudah menggenggam dunia ya. Seluruh dunia sudah kena ya, dan menurut catatan WHO sampai hari kemarin itu sudah menembus angka 1,2 juta korbannya itu. 1,22 juta ya. Amerika yang leading memimpin, kedua itu India ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia. Ya. Tolong di unmute itu yang ada ya. Ya, meskipun ini tidak sedahsyat barangkali wabah satu abad yang lalu ya. Spanish flu yang merenggut sampai 50 juta korban ya. Itu kira-kira datanya itu, karena memang data yang pastinya tidak ada, karena juga pada saat itu juga ada Perang Dunia ke-1 ya. Nah mudah-mudahan kita tidak sampai sedahsyat itu, karena riset sudah lebih modern, sistem pendataan juga lebih bagus daripada dulu ya. Ini buktinya ini ya. Di Indonesia ini ya alhamdulillah ya Bapak Ibu, kalau lihat dari jumlah kasus aktif sampai ini catatan di 1 November kemarin itu ya, itu 56.899. Jadi dengan rate-nya itu sekitar 13,78. Ini kalau dibandingkan dengan dunia kita tuh jauh lebih baik ya. Jadi sejak Maret, April tuh ini grafik yang paling kanan atas ya, menurun terus ya. Ini menurun terus ini ya. Nah, kalau kita aktif lagi pencegahannya akan semakin menurun ya. Kemudian dari presentasi kematian ya. Kematian juga menurun ya dari sejak April, coba lihat ya. 3,38%. Ya meskipun ini masih lebih tinggi daripada rata-rata dunia 2,58% ya. Tapi coba lihat ya, kalau angka kesembuhan juga meningkat ya. Ini tren dari sejak ada ini sembuh ya, sembuh. Presentasinya 82,84%. Ini jauh lebih bagus daripada rata-rata kesembuhan dunia yang pada level 72%. Jadi Bapak Ibu, kita ini patut sebenarnya bersyukur ya, pandemi di Indonesia tidak separah seperti halnya yang terjadi di Amerika atau di Italia atau di India ini ya. Kita dalam tren yang bagus ya. Tapi kita belum puas, kita ingin lebih bagus lagi ya. Nah, oleh karena itu kita adakan kegiatan hari ini dengan menggapai seluruh komponen masyarakat, termasuk Bapak Ibu guru ya, untuk mari kita lakukan yang lebih baik ya. Dan kata Sun Tzu ya, Sun Tzu ini kan Bapak Ibu kan tahu ya, ini dia panglima perang Cina ya. Itu hidupnya dulu di mana? Dia 450 sebelum Masehi ya. Katanya know yourself and you will win all the battles. Jadi yang pertama itu kenali dirimu.
Jadi kenali kita itu siapa ya, masyarakat Indonesia itu seperti apa. Yang kedua tuh kenali musuhmu ya, kenali virusnya itu seperti apa perilakunya ya. Kemudian nanti kenali ya, apa medan tempurmu ya. Maka 1000 kali kamu bertempur, 1000 kali kamu akan menang. Kira-kira gitulah ya. Jadi kita harus memahami dulu apa masyarakat kita seperti apa, dan Bapak Ibu seorang pendidik tentu sangat sensitif hal-hal itu karena tahu persis ya. Karena setiap hari juga di depan kelas itu kan mencoba mengenali apa siswa ya, seperti apa karakteristiknya. Nah, dari tingkat kepatuhan selama ini dari survei BPS ya yang dilakukan itu ini apa bulan September ya BPS melakukan survei itu. Kalau urusan makan masker itu tuh sudah bagus ya, kita 91% ya. Kemudian kalau cuci tangan juga 70% ya. Yang paling rendah itu dalam menjaga jarak. Ya. Padahal menjaga jarak itu justru yang paling efektif dalam memutus penularan ya. Nah, kalau lihat dari jenis kelaminnya, laki perempuan, ya, perempuan cenderung patuh, ya, Bu. Laki-laki cenderung tidak patuh, ya. Kalau lihat dari umur, kalau orang yang lebih tua itu semakin tua semakin patuh, tetapi anak-anak muda itu cenderungannya tidak patuh, ya. Jadi sudah ada gambaran ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lebih jelasnya tadi juga Pak Roy menyampaikan, ya. Ini ada survei dari BPS kemarin itu lumayan mengagetkan kita juga ya. Karena dari survei itu ada 17%, 12,5 ditambah 4,5 itu, jadi 17 ya. Jadi 17 dari 100 warga negara Indonesia itu ya yang mempunyai persepsi bahwa dia itu tidak mungkin tertular, bahkan sangat tidak mungkin tertular. Coba ya. Di tengah-tengah pandemi gini ada sekelompok orang ya yang seperti itu. Dan itu PR kita ya, dan jumlahnya tidak sedikit, 17% itu kali 270 juta itu hasilnya itu 45,9 juta, hampir 46 juta. Jadi hampir 10 kali lipatnya penduduk Singapura ya, coba lihat ya. Dan mereka itu tiap hari hidup beraktivitas, ngomong dan juga texting ya, dan mempengaruhi orang lain. Itu yang membuat barangkali kita repot ya, tidak akan efektif dalam menegakkan peraturan protokol kesehatan ya. Kalau lihat dari profilnya, ini anak-anak muda kebanyakan, anak-anak muda ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu barangkali ya, sasaran dari untuk sosialisasi itu ke sana, ke anak-anak muda. Siapa juga anak-anak muda yang pendidikannya rendah. Kalau pendidikannya itu lebih tinggi, itu umumnya itu sudah patuh ya, dan yakin banget bahwa memang COVID ini ada, berbahaya, dan mudah menular. Ini yang terjadi yang terjaring oleh survei ini adalah kelompok-kelompok muda, kemudian yang berpendidikan rendah, dan terima medsos barangkali ya, dan di situ terjadilah berbagai macam teori dan pikiran liar bahwa COVID ini hanya dibuat semata-mata untuk kepentingan Amerika dan Cina, apalagi teori konspirasi, apalagi hoax katanya. Alasannya dikemukakan juga ya, terjaring dalam survei BPS itu, alasannya itu sederhana ya, tidak ada sanksi ya. Jadi tidak pakai masker atau nggak pakai masker juga sama aja. Jadi dikatakan tidak ada sanksi dan tidak ada bukti. Nah, sanksi dan bukti ya. Jadi kalau ketika terjadi infeksi di sekitar RT-nya, tetangganya udah baru tuh ya. Baru percaya gitu. Tapi sepanjang itu terjadi di luar wilayahnya ya seolah-olah itu ya bukan urusannya dia ya. Jadi ya itu yang terjaring ya. Saksi dan bukti itu merupakan alasan mereka tidak patuh. Tapi ketika terjadi di sekitarnya tetangganya, maka protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat ya. Tapi apakah harus begitu? Apakah harus terinfeksi dulu ya? Seperti hanya mahasiswa di UI makanya yang tadinya banyak yang tidak patuh, tetapi setelah dua guru besarnya meninggal karena COVID ya baru ya, semua sekarang di kampus itu sadar ya akan protokol kesehatan ya.
Yang kedua itu adalah kenali musuhmu. Ya, virus ini siapa ya? Seperti apa? Binatang apa ya? Apakah dia loncat dari satu rumah baju ke baju lain gitu kan? Ya kan ini istimewanya apa? Karena inangnya itu adalah manusia. Ya. Beda dengan virus sebelumnya SARS atau MERS itu, di mana inangnya itu adalah burung. Kita gampang tinggal tumpas saja burungnya, hilang virusnya. Atau bulu babinya aja dipisah ya, dibunuh gitu, udah virusnya hilang. Kalau ini nih manusia ya, jadi inangnya itu manusia dan manusianya itu manusia dekat dengan kita, anak, istri, suami, murid, siswa ya, teman sekantor, teman sekerja, sahabat kita yang biasa kita. Ini masalah ya. Oleh karena itu kita harus tahu nih bagaimana, yaitu dengan 3M itu meskipun kita sesama teman ya, tetap harus kita jaga jarak ya, supaya tidak masuk ke dalam sistem kita ya, sistem. Coba ini hasil Litbangkes ya, 3M ini betul-betul fakta ya, realita, Bapak Ibu bisa replikasi. Kalau cuci tangan saja itu bisa menekan resiko sampai 60%. Kalau cuci tangan dengan masker, nah masker yang biasa saja bisa menekan sampai 50%. Apalagi kalau dengan cuci tangan pakai masker bedah, bisa sampai 30%. Apalagi kalau cuci tangan pakai masker bedah dan juga kita menjaga jarak, itu bisa menekan resiko sampai ya 15%. Sedemikian dahsyatnya ya. Apalagi kalau kalau 2 meter ya, ini lebih bagus lagi. Bapak Ibu barangkali pernah lihat ya video viral yang dari Jepang itu, di mana percikan ludah itu kemudian diperbesar. Itu tuh betul-betul mengubah persepsi saya itu sejak lihat video itu ya. Begitu powerfulnya itu. Ternyata kita berbicara dengan lawan bicara kurang dari 1 meter itu, percikan itu masuk ke dalam sistem pernapasan kawan kita itu, sistem pernapasan itu ya. Jadi kalau percikan itu mengandung kuman di situ, ya udah masuk ke dalam sistem pernapasan dia. Oleh karena itu jaga jarak menjadi keharusan sekarang ini ya, menjadi normal sekarang ya. Apalagi kalau di sebuah perkumpulan gitu ya. Ternyata bersin aja ya, itu bisa sampai 2-3 meter ya. Luar biasa tuh dampaknya itu dalam video viral itu. Oleh karena itu ya Bapak Ibu, ini kita harus menghindari tempat-tempat yang settingnya itu tertutup ya, seperti kelas tuh harus banyak ventilasi itu nanti sekarang ini ya. Kemudian yang hanya satu AC gitu ya, AC sentral itu bahaya itu ya. Jadi ingat nggak juga di peristiwa di Korea Selatan di Starbucks ya, yang namanya super spreader itu, satu orang itu bisa menulari sampai 56 orang dalam waktu 2 jam, coba bayangkan ya. 56 ya satu orang ya, itu namanya super spreader. Jadi Bapak Ibu, kalau manusia ini mulutnya tidak ditutup dengan masker, maka ini mulut dan hidungnya itu berubah menjadi senapan pembunuh massal itu. Itu langsung terjadi. Oleh karena itu ini merupakan keharusan ya. Dan yang ketiga, kata Sun Tzu itu adalah kenali medan perangmu atau medan tempurmu ya. Apakah di pasar, apakah di sekolah, apakah di kantor, itu lain-lain ya. Hindari yang ventilasinya jelek ya. Kemudian juga durasi ya. Kita juga di kantor sekarang nggak boleh rapat lama-lama, lebih dari 2 jam ya. Harus ganti setting ya, harus berdiri. Jadi VDC, ventilasi, durasi dan jarak ya. Itu banyak lah istilah-istilah sekarang. Pesan yang ingin kita sampaikan itu hanya sederhana, yaitu aman itu, 3M ya, menjaga jarak, ya. Memakai masker, ya. Urutan itu memakai masker, ya. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mencuci tangan. Itu dengan pakai sabun ya. Dan kalau mau lebih komprehensif, itu baru keamanan diri saja ya. Kalau mau lebih keamanan yang lebih komprehensif itu harus dengan imun ya. Jadi imunnya itu harus dijaga dan ditingkatkan ya. Ini seorang Ibnu Sina ya, dokter bapak dari kedokteran modern ya, yang hidup pada abad 10 ya. Ini dari Iran ya, tokoh Muslim. Jadi yang bahwa ini adalah hati yang tenang itu ya. Itu separuh dari obat itu. Jadi imunitas itu sangat penting ya. Dan cara meningkatkan imunitas itu
hati yang tenang, jangan panik, hati yang gembira ya, jangan takut ya. Ini disampaikan itu 10 abad yang lalu barangkali ya, Bapak Ibu ya, 10 abad yang lalu, dan ini betul-betul sudah teruji ya. Dalam berbagai pandemi itu kita perlunya meningkat imunitas. Ya di samping yang olahraga rutin, makan gizi seimbang gitu kan, tidur yang cukup gitu ya, konsumsi suplemen, dan juga ya itu berdoa itu juga membuat kita lebih tenang ya, hati kita. Ini sangat penting kalau mau gutak-gatik-gatuk ya, itu makanya yang lebih komprehensif itu adalah aman, imun, dan iman gitu ya. Monggo. Nah di tim kami, di tim perubahan perilaku ya, kami mencoba PR kami itu ya itu PR kita. Itu padahal kita dimintain rekening kok ya, nggak dikirim aja ya. PR kita semua, tolong di mute ya. Oh iya, bisa jadi. Tolong di mute itu ya. Ya. PR kita semua itu adalah yang 17% itu ya. Bagaimana caranya supaya mereka berubah perilakunya ya. Tentu dengan berbagai intervensi. Ada kita memberikan insentif, hukuman, nasihat, atau dorongan. Bapak Ibu lebih banyak tahu lah bagaimana memberikan motivasi ya. Nah kami di tim bidang perubahan perilaku itu ada 3 tim ya. Saya memimpin di tim edukasi, kawan saya dari BKKBN, Bu Dani di sosialisasi, dan Pak Irwan itu dari TNI di mitigasi ya. Ini semuanya bekerja bersama dengan harapan ya kita bisa menyadarkan lah mereka-mereka yang tidak patuh itu menjadi patuh ya. Kita mengembangkan tagline ya, ingat pesan ibu ya. Kenapa? Ya karena tidak ada satupun orang Indonesia yang tidak patuh sama ibunya ya. Apalagi kalau dia itu seorang Muslim ya, di mana makom ibu itu ya jauh di atas sana ya. Ibu, dan baru bapak ya. Oleh karena itu ingat pesan ibu dengan Pak Diribon tadi itu. Mudah-mudahan ini memberikan pesan yang kuat ya kepada seluruh rakyat Indonesia agar patuh terhadap 3M ya. Jadi intervensi yang kita lakukan ya, kondisi dan juga masalah lainnya bisa merupakan, kalau dia tidak tahu kita berikan nasihat, himbauan. Kalau sudah tahu berikan dorongan ya, atau berikan insentif ya. Dan barangkali terakhir ini ya mereka yang bandel ya dihukum ya. Kalau di Singapura itu tidak pakai masker itu diborgol, saya lihat ya, ada di media itu ya. Jadi tegas ya. Ya macam-macam sekarang barangkali ya dikembangkan oleh pemerintah daerah karena mereka ada penanggung jawab satgas di setiap daerahnya. Nah, target audiens kita ada individu, ada keluarga, ada komunitas, ya, ada institusi dan wilayah. Ini bisa dilihat ya. Individu pun juga ya, dari jenis kelaminnya, kelompoknya tadi yang profiling itu akan sangat berguna ketika kita melakukan intervensi ya kepada target itu ya. Kalau memakan dengan orang tua harus seperti apa, kalau dengan anak muda ya seperti apa. Bahasanya pun juga mungkin kita harus lain ya. Bukan bahasa dewa atau bahasa dari Jakarta gitu ya, tapi dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komunitas itu sendiri. Di komunitas ya kan juga macam-macam, ada komunitas agama, ada paguyuban, ada pekerjaan ya, ada komunitas hobi ya. Jadi sertifikasinya macam-macam di setiap daerah ya. Nah, kita ingin mengubah ya perilaku yang selama ini dengan wajah tersenyum itu ramah, tapi tetap ramah, tetapi pakai masker. Nah, itu ya. Kita masih ingin terlihat dekat ya dengan berjabat tangan, dan sekarang tanpa jabat tangan tapi tetap dekat, itu gimana bersahabat gitu. Ya, kita ingin cuci tangan ya. Kalau dulu kan hemat air, kalau sekarang harus cuci tangan yang dilakukan. Jadi ada beberapa prasyarat keefektifan itu yang harus ada ya sebelum perilaku itu terjadi ya. Tentu saja pandangan masyarakat harus diubah, ini merubah mindset nggak mudah ini ya. Harus ada pembenaran mengenai perubahan nilai-nilai itu ya. Kita berikan argumen-argumennya dan harus mudah dilaksanakan ya. Pemakan kalau kita menyuruh supaya itu cuci tangan ya wastafelnya harus ada di mana-mana ya, seperti itu. Dan juga harus ada insentif ya atas kepatuhan ya.
Umpamakan restoran-restoran yang menerapkan protokol 3M ketat, ya, dikasih stiker, umpamakan ya, stiker 3M, umpamakan ya. Itu sekarang sedang diupayakan di berbagai daerah, ya kita lakukan seperti itu ya. Juga argumen-argumen bahwa saya sulit ini ya, bernafas karena pakai masker ya. Nah, kita juga harus kasih tahu tuh lebih sulit lagi coba para dokter dan para tenaga kesehatan itu yang menggunakan APD ya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu pakai APD berjam-jam ya. Perlu itu diketahui oleh masyarakat itu bahwa mereka itu menderita tidak seberapa dibandingkan yang dilakukan oleh dokter-dokter itu ya. Kita ingin ada nanti ini pembiasaan ya. Jadi mudah-mudahan si COVID ini ya juga memberikan hikmahnya kepada kita ya. Berupa budaya hidup yang bersih dan sehat ya. Cuci tangan itu kan hidup yang bersih ya. Sudah lama kita mengimplementasikan kapan cuci tangan ya, tapi belum berhasil sampai sekarang ya. Mungkin COVID ini bisa mempercepat ya contohnya ya. Jadi memakan urusan cuci tangan saja ya, kan harus diajarkan dulu kepada anak-anak itu bahwa cuci tangan itu begini yang benar ya, kemudian juga bahayanya tangan kotor bagaimana dijelaskan semua sehingga paham gitu kan. Kalau anak-anak cuci tangan 20 detik tidak tahu ya sambil nyanyi happy birthday 2 kali itu 20 detik udah. Ya. Kemudian biasakan mencuci tangan, membersihkan tangan itu ya. Tentu kalau dibiasakan ya fasilitas berarti harus ada. Wastafel harus dibangun di sekolah-sekolah, di rumah. Kemudian dilatih supaya konsisten ya. Kalau tidak ditegur ya. Nah ini kemudian lama-lama menjadi kebiasaan. Ini kebiasaan baru yang diadopsi ini harus terus kita pelihara ya. Dan bagi kita sebenarnya tidak susah ya. Kalau orang-orang psikologi menggunakan rumus 21 hari katanya. 21 hari konsisten dilaksanakan, maka hari ke-22 otot-otot kita itu udah dengan sendirinya sudah terbentuk ya. Nah ini mudah-mudahan seperti itu ya. Dan nanti menjadi karakter ya. Dan menjadi budaya hidup yang bersih dan sehat ya. Kalau udah jadi budaya itu bebannya ringan sekali ya. Nanti penyakit akan sangat berkurang, anggaran pemerintah untuk kesehatan masyarakat juga akan berkurang ya. Bapak lihat Jepang deh, Bapak Ibu ya, yang mempunyai budaya hidup yang bersih dan sehat itu yang menjadi contoh di dunia barangkali ya. Bahkan kalau kita lihat waktu Asian Games saja, setelah nonton itu dia memungut-mungut sampah dan juga puntung rokok ya, coba ya. Karena budaya bersihnya itu sudah melekat dalam pikiran mereka itu ya. Kita ingin nanti setelah COVID itu juga budayanya tetap ada ya. Apalagi kita orang-orang terdidik, tentu Bapak Ibu tahu ya manfaatnya bagi kesehatan kita. Nah kita sudah memberikan himbauan ya, surat sekjen kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten juga pimpinan perguruan tinggi agar pesan 3M ini disampaikan ya pada awal-awal kegiatan belajar mengajar ya. Jadi di awal KBM sampaikan kalau tidak dengan nasihat itu atau dengan memutar audio video yang Bapak Ibu bisa unggah di Bersama Hadapi Corona Kemdikbud ya. Banyak di situ ya audio video yang bisa dilakukan. Tiada lain itu untuk mengingatkan terus anak didik kita akan 3M ya. Dan Bapak Ibu apalagi tahu ya, the power of repetition ya, kekuatan dari pengulangan itu. Ya, itu akan nempel di otak refleks ya, dan dari situ bisa diharapkan diterapkan ya. Jadi ini 3M ini menjadi serius ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah kami juga sudah menerjemahkan ya dalam 34 bahasa daerah, ya, bahasa yang hidup di daerah ya. Bapak Ibu bisa akses ini di website kami ya, untuk mengunggahnya ya. Jadi Satgas ini strukturnya itu sampai dari pusat ke provinsi ke kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan sampai RW RT ya. Ini sekarang di daerah sedang dibentuk semua. Jadi barangkali yang dulunya ada namanya gugus tugas, sekarang namanya kan Satgas ya. Dan itu diharapkan terlibat semua unsur masyarakat ya. Konsep pentahelixnya. Jadi bukan hanya urusan pemerintah ini.
akademisi, bisnismen, media, ya, termasuk Bapak Ibu sekalian itu di situ sebagai pendidik ya, itu ikut serta bahu membahu. Mari bersama-sama ini, karena ini adalah ujian ujian kebangsaan kita, ujian kesepakatan, ujian gotong royong kita. Apakah benar nggak ya Indonesia itu kompak ya? Apakah benar kita itu satu kesatuan ya? Insya Allah kita buktikan ya dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sebaran COVID belakangan ini ya, ada 10 provinsi yang menjadi prioritas itu ya. Karena apa? Karena zonanya merah banget di situ ya. Oleh karena itu dari kami di tim edukasi ini menurunkan upaya terakhir ya. Jadi masing-masing tim kami di edukasi itu tim mitigasi, tim edukasi, tim sosialisasi bagi tugas ya. Jadi dari 10 provinsi kita ambil 5 kabupaten yang paling merah di antara merah gitu kan. Dan kemudian dari kabupaten itu kita bagi. Ya, saya di tim edukasi kebagian 15 kabupaten. Ini saya ingin bercerita saja kepada Bapak Ibu ya. Kalau dari tim sosialisasi itu dari BKKBN mereka menurunkan petugas KB ya. Kalau mitigasi dari Pak TNI itu ya, bekerja sama dengan TNI. Kalau saya tim edukasi yang menurunkan mahasiswa gitu, mahasiswa di 15 kabupaten kota. Sebagai ini aja info ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya itu salah satunya melakukan penyuluhan ke warga ya tentang 3M ya, meningkatkan jumlah individu, keluarga, institusi, komunitas yang patuh gitu kan. Itu tiada lain ya. Nah itu contoh sebagai model terstruktur ya, model terstruktur dari bidang kami itu. Tapi ada juga yang voluntary ya, banyak sekali ya, perguruan tinggi yang merupakan sukarela ya. Kami melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Nah, kami arahkan agar melaporkan dengan di aplikasi ini BLC ya. BLC itu Bersatu Lawan Corona ya. Ini nanti juga kami rencana seluruh guru-guru, seluruh dosen juga akan kami beri akses untuk itu ya, untuk memberikan pelaporan. Gampang ya. Ini sudah digunakan oleh tentara seluruh Indonesia, sudah digunakan oleh polisi seluruh Indonesia untuk melaporkan ya. Jadi dari pengamatannya itu bisa di kecamatan di kecamatan, bisa di tempat umum yang terpilih, katakan di pasar ya. Jadi bisa memilih memakan angle tertentu di pintu masuk pasar itu, cetrek hari Selasa jam 9, besoknya lagi hari Rabu jam 9 cetrek lagi. Bagaimana perubahan-perubahan itu ya, yang itu dengan aplikasi itu memungkinkan kita bisa langsung bisa lihat, iya benar ada terjadi perubahan yang tadinya tidak patuh terhadap masker kemudian menjadi patuh, kemudian seperti itu ya. Jadi di aplikasi itu sebenarnya mudah sekali ya, kalau Bapak Ibu juga bisa akses ya. Nah ini contoh ya, contoh hasil pemantauan dalam 7 hari terakhir ini, ada 20 juta yang sudah upload ya. Nih sebarannya seperti ini ya. Ini dari segi kepatuhan terhadap 3M ini, kalau yang hijau itu patuh, kalau yang merah-merah ini tidak patuh nih. Nah, ini bisa ketahuan nih. Ya tentu dari bidang komunikasi publik, Pak Troy juga inginnya seperti ini nanti tuh. Ya, inginnya hijau semua ya. Ya ini Pak Troy, ini contoh ya, contoh hasil pemantauan dalam 7 hari terakhir ini semua laporan ada 20 juta yang sudah. Kalau lihat dari daerahnya ya. Nih sebarannya seperti ini ya. Paling rendah ini dari segitu Gorontalo, Papua, Banten, Aceh, Bengkulu ya ini. Nah kalau itu yang pakai masker, kalau ini yang jarak ya atau kerumunan ya. Ini sebarannya seperti ini. Ini hasil dari pelaporan dari bawah langsung ya. Nah Gorontalo, Bengkulu, Papua, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Nah, itu yang paling rendah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau presentasi dari saya dari bidang perubahan perilaku. Nah ini nanti barangkali selanjutnya secara teknis dari perubahan perilaku dari komunikasi publik ya, bidang komunikasi publik akan menyampaikan tadi juga banyak pertanyaan teknis ya mengenai
mengenai sistem pelaporannya. Monggo selanjutnya dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin dan komitmen. Kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris Iskandar atas presentasinya yang sangat lengkap mengenai pola perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID.